Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di GKJ Pondok Gede pagi ini. Selamat datang dalam ibadah Minggu 13 September 2020, Minggu ke-37 kebaktian ke-51. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang datang pagi ini di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang baru pertama kali datang ke GKJ Pondok Gede? Oh iya, monggo. Kami meminta untuk mengenalkan diri ya Pak. Ada mic. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Iya. Pertama saya mengikuti kebaktian yang pertama kali di Gereja Kristen Jawa. Saya sebenarnya warga jemaat GPIB Menara Kasih Yati AC. Kebetulan di gereja kami belum melaksanakan kebaktian. Saya coba di GKJ Kristen Jawa Pondok Gede. Nama saya Yonatan Heri Sungkono dan ini adik kami, Putut, istri saya dan anak saya Herianti Puspitasari. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu dan saudari juga. Selamat beribadah mengikuti ibadah pagi ini di GKJ Pondok Gede. Bila ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi majelis setelah ibadah di konsistori. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting untuk kami ingatkan di masa pandemi saat ini, kami memberlakukan ibadah khusus dengan protokol COVID, yaitu mencuci tangan sebelum masuk, lalu wajib memakai masker, kita menjaga jarak, sudah diatur sedemikian rupa, lalu kita tidak bersalaman tangan, dan setelah ibadah nanti tidak berkerumun dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang ingin ke kamar kecil bisa menggunakan satu akses yang pintu belakang ya. Jadi tidak menggunakan pintu kanan dan kiri. Pintu kanan dan kiri nanti dipergunakan hanya untuk keluar saat pulang saja. Mohon untuk seluruh jemaat yang datang pagi ini bisa mengikuti protokol tersebut. Juga kami ingatkan untuk dapat menonaktifkan handphone atau men-setting dalam kondisi mode silent. Saya akan menyampaikan beberapa info penting dari Warta Gereja minggu ini. Yang pertama, pelaksanaan kebaktian Minggu 20 September 2020. Mengingat dan menimbang masih meningkatnya kasus COVID 2019 di daerah Jabodetabek, maka diinformasikan bahwa mulai dari Minggu 20 September 2020, minggu depan, sampai waktu yang akan ditentukan dalam sidang pleno majelis, pelaksanaan ibadah minggu kembali dilakukan oleh warga jemaat di kediaman masing-masing atau di rumah. Ibadah tetap dilaksanakan secara live streaming dari gereja dan hanya dihadiri oleh pendeta, majelis yang bertugas, petugas musik dan kantoria, petugas multimedia dan live streaming, serta pengerja gereja yang tinggal di area gereja. Hal ini berlaku juga untuk ibadah anak dan remaja. Yang kedua, kelahiran. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Emerald Lukas Lerebulan dan Ibu Cornelia Agassi dari wilayah Kolose atas kelahiran putra pertama pada hari Kamis 13 Agustus 2020 yang diberi nama Gamaliel Kailo Lerebulan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan melimpahkan berkat bagi keluarga yang sedang berbahagia. Sidang ke-18 GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur. Pelaksanaan sidang ke-18 GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur diselenggarakan dengan pembagian waktu pelaksanaan sidang pleno pertama tanggal 5 September dengan aplikasi Zoom, sidang seksi pada periode tanggal 6 sampai 20 September, sidang pleno kedua dilaksanakan pada Rabu 23 September, dan sidang pleno ketiga, ujian calon pendeta,
dilaksanakan pada tanggal 26 September. Jadwal PA wilayah dan PA ibu-ibu untuk masing-masing wilayah dapat dicermati di dalam warta gereja, baik untuk Getsemani, Kolose, Golgota, dan Kanaan. Ucapan terima kasih, keluarga Bapak Baskoro Rianda mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Ibu Tinon Junianti Ananda sakit dipanggil Tuhan sampai dengan pemakamannya. Demikianlah Bapak Ibu warta gereja minggu ini kami sampaikan. Untuk info-info lainnya bisa dicermati di dalam warta yang sudah kami share di WA. Kita akan memulai ibadah pagi ini dengan tema pengampunan tanpa batas. Khotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Silosamekto STH. Pemusik pagi ini Ibu Arinta dan Ibu Emma. Untuk prokantor Ibu Floren dan Saudari Marianti. Multimedia akan dilayani oleh para pemuda GKJ Pondok Gede. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita dan hati kita. Selamat beribadah. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sambut Tuhan dengan pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan menaburkan firman-Nya dalam setiap hati. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Suara Yesus bukakan pintu
Bapak Ibu, mari merendahkan diri dan bercermin pada firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang baik, yang suka mengampuni dan berlimpah dengan kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kami mengagumi, bahkan mengalami pengampunan demi pengampunan yang Tuhan telah lakukan terhadap kami. Kasih setia yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tetapi itu semua tidak selalu membuat kami menjadi umat-Mu yang baik, yang suka mengampuni dan berlimpah dengan kasih kepada sesama. Masih terasa dalam kehidupan kami betapa miskin kasih kami kepada orang lain. Kami lebih suka menyimpan dendam daripada mengampuni. Sungguh kami bukan umat-Mu yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami bisa semakin mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan menyukai pengampunan, serta hati kami dipenuhi dengan kasih. Jika kekerasan hati kami menghambat pengampunan-Mu, lembutkanlah terlebih dahulu hati kami yang keras, agar kami bisa mengampuni sesama kami. Oleh karena Engkau telah mengampuni kami, dengan demikian pengampunan-Mu akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terimalah kami manusia berdosa ini ya Tuhan, yang datang menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena kami percaya pada janji-Mu, meski kami tak layak, tapi karena Engkau memanggil kami datang, maka kami datang kepadamu. Dalam Kristus, kami mohon terimalah pengakuan dosa kami. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan selalu ada pengampunan untuk dosa sebesar apapun, sekelam apapun, sehitam apapun dalam kehidupan kita. Karena itu terimalah berita anugerah dari firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Berita yang sungguh indah bagi kita semua. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikian berita kasih sayang Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan syukur kita atas kelembutan hati Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang karena kerinduan pada firman-Mu. Kini bersabdalah kepada kami, agar kami semakin terbuka untuk bisa mengampuni orang lain, seperti pengampunan Bapa yang tanpa batas. Dalam Kristus kami mohon terang Roh Kudus bagi hamba-Mu ini dan bagi semua yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami bisa diperbarui oleh firman Tuhan ini dan menjalani hari-hari ke depan dengan kehidupan yang baru. Terima kasih. Kami telah berdoa kepada-Mu ya Bapa, sekali lagi dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dipilih dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada alguju-alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang di rumah, Tuhan mengasihi saudara-saudara di sana juga. Jadi hari ini wilayah Getsemane dan Kolose. Baru 2 minggu dicoba bergantian, besok sudah PSBB baru lagi. Sehingga untuk sementara gereja kita, gereja Tuhan di sini nanti akan kembali kepada streaming terbatas. Oleh karena semua gereja-gereja GKJ di Klasis Jakarta bagian timur melakukan hal yang sama. Tapi puji Tuhan sudah meratalah 2 minggu ini ya. Kemarin Golgota dengan Kanaan, hari ini Getsemane dan Kolose. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidakkah saudara merasa sedih kalau membayangkan sudah keadaan seperti ini,
lalu orang masih hidup dengan saling membenci. Ketika keadaan hidup sulit, kita butuh banyak teman atau orang lain untuk bisa menghadapi kesulitan itu bersama-sama. Sehingga orang seringkali bilang, ini hidup sudah sulit, keluarga bertengkar melulu, nambahin sulit saja. Atau dengan pertanyaan lain, apakah pandemi yang sudah berjalan hampir 6 bulan ini mampu mendamaikan perselisihan-perselisihan yang ada dalam kehidupan kita? Apakah setelah 6 bulan kita berhadapan dengan COVID-19 ini, keluarga kita menjadi lebih rukun dari sebelumnya? Atau sama saja, atau malah sebaliknya makin tidak rukun, Pak. Dulu hidup mudah saja susah rukun, apalagi sekarang susah. Makin susah untuk rukun. Tentu bisa dimaklumi karena kesulitan selalu membuat kita lebih sensitif dan mudah marah terhadap orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini hidup di dunia yang kotor oleh dosa. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Artinya kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemungkinan orang untuk berbuat salah. Baik orang lain bersalah kepada kita atau kita bersalah kepada orang lain. Sekarang bayangkan, kalau manusia hidup di tengah-tengah dunia yang sangat mudah membuat orang berbuat salah, lalu di dalamnya tidak ada pengampunan, apa yang akan terjadi? Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, itulah sebabnya dibutuhkan pengampunan yang besar di setiap hati orang-orang percaya. Hari ini kita tidak bicara soal meminta maaf, tetapi soal memaafkan. Kita tidak akan merenungkan hal tentang memohon ampun, tetapi tentang mengampuni. Saudara-saudara, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Petrus suatu ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni apabila orang berbuat dosa kepada kami? Apakah sampai 7 kali? Saudara-saudara, pada waktu Petrus menyebut 7 kali, itu dia pikir itu usulan yang sudah hebat sekali. Dan dia pikir bahwa Tuhan Yesus akan setuju dengan itu. Karena apa? Karena para rabi Yahudi itu ajarannya, kalau kamu harus mengampuni orang yang berdosa kepadamu, paling tidak 3 kali. Jadi ketika Petrus mengajukan kepada Tuhan Yesus, apakah 7 kali? Dia pikir sudah hebat, dan Tuhan Yesus akan mengatakan iya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. 490 kali. Sebenarnya angka ini bukan menunjukkan batas berapa kali kita harus mengampuni seseorang. Tetapi angka 7 seringkali dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut atau menyatakan kesempurnaan. Atau menyatakan bahwa sesuatu itu sudah banyak sekali dalam konteks ini. Seperti kalau orang Jawa memakai kata atau angka 17 gitu ya. Wes mbok elingke, sudah kamu ingatkan belum itu suamimu? Oh, sudah 27 kali. Oh, wes peng 17.
kata 17 atau 27 itu tidak menunjuk pada memang sudah 27 kali. Tapi wis bola-bali. Sudah berulang-ulang, sudah tak terhitung lagi gitu. Lah angka 7 di sini juga begitu. Kalau angka yang dipakai Petrus adalah angka biasa. Karena dia merujuk pada ajaran para rabi. Tetapi angka yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus merujuk pada kasih atau pengampunan yang tanpa batas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh dari angka 7 menunjuk pada kesempurnaan, misalnya Tuhan Yesus, Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya selama 6 hari, berhenti di 7 atau hari ke-7. Itu mau menunjukkan bahwa apa yang diciptakan Tuhan selama 6 hari itu sempurna. Makanya hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskannya sebagai hari Sabat Tuhan. Di Israel ada aturan tentang tahun Yobel, setiap 50 tahun sekali. Tahun ke-50 itu setelah tahun atau setelah 49 tahun. Dan 49 tahun itu angka kelipatan 7. 7 kali 7, 49. Di tahun Yobel itu orang harus mengembalikan warisan yang dijual oleh pemiliknya kepadanya. Jadi kalau saya membeli warisannya Bu Gambiro, maka 50 tahun kemudian saya harus mengembalikannya di tahun Yobel. Orang harus membebaskan budak-budaknya. Jadi budak tidak boleh menjadi budak lebih dari 50 tahun. Maka itu harus dibebaskan. Pada tahun Yobel atau tahun ke-50 tanah tidak boleh ditanami. Diistirahatkan. Tatanan itu luar biasa. Yaitu untuk memulihkan kembali apa yang telah terjadi. Atau apa yang telah dipakai. Orang yang kehilangan warisan bisa hidup lagi dengan tanah warisannya, rumah warisan dan sebagainya. Para budak bisa memulai hidup barunya sebagai manusia bebas dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ini seperti nasihat orang Jawa, dadi wong kuwi sing sugih pangapura. Artinya jadi orang itu yang kaya pengampunan. Sugih atau kaya itu merujuk pada harta. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal pengampunan digambarkan oleh Tuhan seperti harta. Ada seorang raja. Dan raja ini pasti sangat kaya, orang terkaya pada zaman itu. Mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Karena hamba-hamba raja, pelayan-pelayan raja, pejabat-pejabat raja itu boleh meminjam emas atau apa saja kepada raja, hanya harus mengembalikan pada saatnya tiba. Rupanya ada seorang hamba yang tidak bisa mengembalikan hutangnya karena terlalu banyak. 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau sekarang maaf tukang batu itu 150.000 sehari, bisa dibayangkan berapa miliar pinjaman atau triliun kali ya orang ini. Sehingga tidak mungkin dia mengembalikan pinjaman itu. 10.000 talenta, 60 juta dinar.
kali 150.000 rupiah, karena 1 dinar itu upah pekerja harian 1 hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu sang raja mengendaki dia dihukum, dipenjara sampai melunaskan hutangnya. Tapi dia bersujud dan memohon, sabarlah dulu, aku akan membayar hutangku. Saudara, sang raja tahu bahwa hutang sebanyak itu enggak akan pernah bisa dibayar. Tetapi karena dia memohon, dan sang raja itu akhirnya tersentuh hatinya dan membebaskan hutangnya yang tak terhitung itu. Begitu dia keluar dari kerajaan, dia berjumpa dengan hamba lain yang punya utang kepada dia hanya 100 dinar. Tetapi dia memaksanya untuk membayar, dan ketika dia memohon, dia tidak peduli. Dimasukkannya orang itu ke dalam penjara dan sampai melunaskan hutangnya. Dilaporkanlah hal itu kepada sang raja. Dan akhirnya sang raja menarik kembali pengampunan atas hutang yang dia buat. Bukan karena dia berbuat salah lagi kepada raja, tetapi karena dia tidak mengampuni hutang sesamanya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sudah sangat biasa bagi kita semua dan kita sudah tahu. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk langsung merenungkannya saja dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang seringkali membuat orang sulit mengampuni orang lain? Pertama-tama karena kita merasa kesalahan orang lain itu terlalu besar dan tidak pantas untuk diampuni. Kesalahan suami saya, kesalahan istri saya, kesalahan orang tua saya, kesalahan anak saya, kesalahan pendeta saya, kesalahan majelis gereja, kesalahan jemaat yang itu sudah tidak pantas diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, kesalahan orang kepada kita digambarkan oleh kawan si hamba yang diampuni hutangnya 10.000 talenta. Artinya perumpamaan ini mau mengatakan kepada kita, sebesar-besar salah sesamamu kepadamu, tak pernah sebesar kesalahanmu kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Mungkin sesamamu itu menyakiti hatimu hanya dalam satu peristiwa. Tapi kamu menyakiti Allah setiap hari, setiap detik. Jadi ketika kita berpikir bahwa seseorang tidak pantas saya ampuni oleh karena kesalahannya sudah terlalu banyak dan terlalu besar, ingat bahwa sebesar apapun kesalahan yang orang perbuat dalam kehidupan kita tak pernah lebih besar daripada dosa kita kepada Tuhan, karena setiap hari kita berdosa kepadanya. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau Tuhan mau mengampuni dosa kita yang setiap hari kita lakukan di hadapannya, Tuhan hanya minta kita mau belajar dari Dia. Tapi kan pengampunan itu ada batasnya. Katanya seperti harta. Dan orang yang bersalah kepada kita itu seperti orang pinjam uang kita. Lah kalau saya punya uang 100.000 setiap, lalu orang lain meminjam kepada saya 10.000, ya lama-lama kan ya habis. Iya, betul. Itu sebabnya digambarkan di sini seperti harta. Namanya harta, makin diminta, makin dipakai, makin dipinjam orang, ya makin habis. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan, jadilah orang yang kaya dengan pengampunan. Kaya seperti apa? Jadilah orang yang kaya seperti raja yang hartanya enggak pernah habis. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan kita diajarkan oleh Tuhan 70 kali 7. Artinya tanpa batas. Pengampunan yang sempurna itu
pengampunan yang tiada batas angka. Oleh karena itu stok pengampunan orang percaya itu harus besar sekali. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak pernah minta maaf. Pak, bagaimana saya mau mengampuni? Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia, dan itu dilakukan oleh Tuhan sebelum manusia bertobat, sadar akan dosanya. Ia mendamaikan dunia dengan dirinya ketika dunia masih berdosa. Jadi sebenarnya pengampunan itu tidak selalu kait-mengait dengan orang minta maaf atau tidak. Karena pengampunan itu sebenarnya sikap diri. Bingung ya, saya juga bingung. Tapi kira-kira maksudnya begini. Orang yang kaya dengan pengampunan, itu hatinya tidak terganggu terhadap apapun perlakuan orang lain kepadanya. Mau saya dengar Pak Bambang ngomongin saya di belakang, ya saya enggak terganggu, misalnya ya. Ini misalnya, tapi kenyataannya ya terganggu. Mau orang mengumpat saya di depan saya tentang saya tetap damai sejahtera. Itu sebenarnya apa terjadi? Karena ketika orang melakukannya, saya sudah mengampuninya. Stok pengampunan saya besar, sehingga orang mau mengatai saya apa saja, memperlakukan saya apa saja, saya tetap mengasihinya. Jadi pengampunan itu bukan terjadi hanya ketika orang sudah minta maaf. Ketika orang belum minta maaf pun kita bisa mengampuni dia. Pak, kemarin Mas Palgunadi itu ngomongin Bapak ya. Kenapa? Ya pokoknya jelek-jelek lah Pak. Biarin aja lah. Jadi pengampunan itu seperti itu. Dia seperti lautan. Mau sampah masuk terus dalam, ya diendapkan saja lama-lama. Dihempaskan aja ke pantai lagi. Supaya di tengah samudranya, di dalam sanubarinya yang paling dalam tetap bersih. Jadi saudara-saudara, lalu yang ketiga, yang membuat orang sulit mengampuni adalah perasaan dia bersalah, saya tidak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita kadangkala tidak sadar bahwa menilai diri saya ini tidak pernah bersalah. Dalam kasus ini saya tidak bersalah, semua salah dia. Saudara yang terkasih, ketika orang merasa ini bukan salah saya atau saya tidak turut bersalah, maka itu menghambat kita untuk mengampuni orang lain. Karena kita sebenarnya hidup di dalam dunia yang di dalamnya kita pun bisa berbuat salah. Saya salah, dia juga salah, kita sama-sama salah. Kesadaran itulah yang akan membuat orang bisa berdamai dan saling mengampuni satu sama lain. Ada sebuah cerita ada seorang Kristen, bapak-bapak membenci tetangganya luar biasa. Sampai bertahun-tahun, suatu hari bapak ini sudah hampir meninggal karena sudah tua. Lalu ibunya sedih, istrinya sedih. Ini nanti apa ya, mau kelakon, mau kejadian, suami saya meninggal dengan membenci tetangga saya. Lalu dia mau ngomong kepada suaminya, Pak, damai ya sama tetangga. Karena tetangganya itu sebenarnya mau berdamai, cuma bapaknya ini enggak mau. Kalau dia ngomong langsung pasti dia tidak akan mau. Lalu dia panggil pendeta, Pak, suami saya kelihatan sudah berat, tapi dia punya dendam kepada tetangga saya dan tidak mau mengampuni. Tolong Bapak datang, nanti tetangga saya minta datang ke rumah juga, terus Bapak damaikan.
Maka datanglah pendeta itu dan istri bapak itu memanggil tetangga yang dibenci oleh suaminya. Dalam pertemuan itu Pak Pendeta mendamaikan keduanya. Bapak ini mau menolak, tidak enak. Akhirnya dia mengulurkan tangan juga ketika tetangganya minta maaf. Pak, maafkan saya selama ini kalau saya salah kepada Bapak. Baik, saya maafkan dengan kasih Kristus. Setelah itu pendeta pulang, tetangga itu pulang. Bapaknya ini ngomong, maaf yang tadi itu hanya berlaku kalau aku meninggal. Tapi kalau aku sembuh, gak ada maaf baginya. Kenapa sih Pak? Dia yang salah, bukan aku. Urusan dia soal pengampunan, tapi aku tidak sudi melakukannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang kita cari dengan kemarahan, dengan dendam, dengan menyimpan luka-luka yang terjadi dalam kehidupan kita? Urip iki wis angel ra jamak. Mikir SPP anak saja sudah pusing. Mikir makan sehari-hari sudah susah. Mosok yo malah padu terus setiap hari itu. Mosok yo masih rela menyimpan kebencian kepada orang lain. Apa untungnya? Apa terus rezekinya lancar kalau menyimpan dendam kepada orang lain? Saya menghayati bahwa kadangkala pandemi atau wabah apapun di dalam hidup ini untuk mengingatkan kepada kita. Mengingatkan apa? Bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, bahwa kita butuh teman untuk menghadapi kesulitan. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kita tidak punya teman gara-gara kita tidak mengampuni atau saling mengampuni. Bukankah satu-satunya jalan adalah datang dan mengampuni? Kalau saya punya salah, saya minta maaf. Begitupun kalau kamu punya salah kepada saya sudah memaafkannya. Kita butuh teman untuk bergandeng tangan, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada pengampunan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan dengan sangat indah pada hari ini. Pengampunan itu seperti harta. Orang bersalah itu seperti meminjam harta kita. Semakin sering orang meminjam, semakin besar hutangnya. Semakin berkurang juga harta kita. Padahal orang yang meminjam itu hanya akan bebas dari hutangnya kalau kita menyatakan hutangmu bebas. Oleh karena itu kita harus menjadi kaya dalam pengampunan, sekaya seorang raja. Perasaan-perasaan kesalahan orang lain terlalu besar, bandingkan dengan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Rasanya enggak Pak, kesalahan saya kepada Tuhan enggak terlalu banyak. Ketika kita mengatakan itu, semakin besarlah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya pernah diprotes oleh jemaat ketika beberapa tahun yang lalu temanya tentang pengampunan juga. Dia datang dan berkata pada saya, Pak Samuel gampang, enggak punya musuh. Bicara soal pengampunan. Pak Samuel gampang, bicara soal memaafkan. Orang enggak ada yang berani menyakiti hati Pak Samuel. Mendengar protes itu, memang saya langsung merasa iya ya.
gampang sekali saya bicara soal pengampunan. Karena memang siapa yang berani memusuhi saya terbuka. Sampai hari ini belum ada yang berani. Nah, besok pasti ada ini kalau sudah dibilang begini. Lalu saya berpikir bagaimana memberi jawaban kepada jemaat ini. Karena memang mudah bicara, sulit melakukan. Saya bisa bilang atau membicarakan soal pengampunan karena saya nggak punya musuh. Karena saya tidak ada persoalan dan tidak ada orang yang berseteru dengan saya secara terbuka. Lalu saya katakan kepada jemaat ini, benar apa yang Bapak katakan. Saya memang belum tentu bisa mengampuni orang lain. Tetapi apakah Tuhan kita tidak pernah mampu mengampuni orang lain? Saya mungkin tidak punya pengampunan sebesar yang Bapak punya, tetapi apakah Tuhan tidak mempunyai pengampunan sebesar Bapak butuhkan? Artinya saudara-saudara, kalau mengampuni jangan lihat Allah mengkhotbah gampang gitu. Tapi lihatlah Tuhanmu. Lihatlah Allah kita. Apakah Tuhan kurang mengampuni kita? Kalau jawabnya iya, ya jangan ampuni orang lain. Apakah Tuhan selalu menyimpan kesalahan kita? Kalau jawabnya iya, jangan ampuni orang lain. Tapi tunjukkan di mana firman Tuhan yang mengatakan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, lah itu tadi Pak, hamba yang sudah diampuni setelah tidak mengampuni hamba yang lain yang berpinjam padanya kok dipenjara, berarti Tuhan tidak mengampuni dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan itu yang mau ditunjukkan. Hamba itu dipenjara oleh karena dia tidak mengampuni saudaranya. Bukan karena dia melakukan atau meminjam lagi kepada tuannya atau rajanya. Artinya saudara-saudara, yang menarik dari kisah ini adalah bukan orang bersalah yang tidak diampuni, tetapi orang yang tidak mengampuni orang yang bersalah, itulah yang tidak diampuni. Ternyata melakukan kesalahan sama beratnya dengan tidak mengampuni kesalahan. Mengapa demikian? Karena kesalahan tanpa pengampunan tidak akan pernah ada selesainya. Apalagi seringkali yang tidak bisa kita ampuni dalam hidup ini bukan orang jauh, bukan orang lain, tetapi justru orang-orang di sekitar kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Dengan orang yang kita tidak kenal pun kita tidak menyimpan kesalahan mereka. Tetapi kalau sudah dengan keluarga sendiri malah susahnya bukan main mengampuninya. Ini aneh, tetapi nyata. Mengapa bisa terjadi? Silakan dicari jawabnya di dalam kehidupan saudara sendiri. Tapi yang jelas Tuhan telah mengampuni dosa kita sebesar, sehitam, sekotor apapun dosa itu. Dan Tuhan yang mengampuni demikian itu menghendaki kita mengampuni dosa-dosa atau kesalahan saudara kita kepada kita. Karena tidak pernah ada kesalahan yang lebih besar yang dibuat oleh orang lain kepada kita dibandingkan dengan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mengampuni itu indah. Tidak percaya? Cobalah. Tuhan memberkati. Amin.
Sebelum kita memasuki doa syafaat, ada persembahan pujian perwakilan dari wilayah Golgota. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan ada kasih yang sejati. Mari kita bersama-sama menghadiri hadirat Tuhan kembali dalam doa syafaat. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami sudah lama tahu tentang firman ini Tuhan. Berkali-kali kami membacanya, berkali-kali kami mendengarkannya,
Bahkan berkali-kali kami memberitakannya, menceritakannya pada anak-anak, pada sekolah minggu, dan kepada peserta PA ketika membahasnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih. Dan kami juga merasakan, percayakan kebenaran akan firman ini. Tetapi ya Tuhan, jika Engkau bertanya apakah kami mudah melakukannya, sungguh Tuhan, dengan cepat kami jawab di hadapan-Mu, sangat sulit, sangat berat Tuhan. Jangankan 7 kali, sekali saja Tuhan, rasanya tak mampu kami melakukannya. Sedang Kau meminta kami, mengajar kami untuk mengampuni kesalahan orang lain tanpa berbatas. Kami sadar kini bahwa kami membutuhkan cadangan dan kekayaan akan pengampunan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikan kami kaya di dalam pengampunan. Jadikan hati kami samudra yang bersedia mengampuni. Agar pengampunan itu tak pernah kunjung habis. Walau berulang-ulang orang melukai kami. Dan banyak orang melukai kami. Ya Tuhan, bahkan kami sadar bahwa saat kami mendengarnya kembali hari ini, terasa hati kami masih keras. Suara-Mu menggelora untuk kami berdamai. Pesan-Mu berbicara dalam hati kami, berdamailah. Tapi entah kenapa ya Tuhan, sulit mengatakan iya untuk hal itu. Tuhan, lembutkanlah hati kami yang keras ini. Tuhan, lembutkanlah jiwa kami yang membatu ini. Karena kami tahu bahwa hanya siksa dan derita yang kami rasakan saat menyimpan kesalahan dan dendam kepada siapapun dalam hidup kami. Tapi kami juga bersyukur jika dalam perjalanan hidup kami ada pengalaman-pengalaman kami mengampuni orang lain. Dan itu sungguh melepaskan kami dari beban yang menimpa kami. Kami terus membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa untuk bisa mengampuni orang lain. Bapa yang makasih, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit dan dalam pemulihan. Doa kami untuk Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Eliat Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyautomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Musdio, Bapak Sudianto, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Lambang, Bapak Kardi Kartosuwito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Tri Yuwono, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Titik Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutekno, Bapak Prasetyo Hatmojo, Bapak Bimo dan anak kami Cynthia, serta saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun Engkau melihat keadaan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami, para kerabat dari warga GKJ Pondok Gede, kami doakan Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Madwikaryo, Ibu Luwis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, anak cucu kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati Pudyo, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Ken Midasih.
Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kepada mereka semua kesembuhan dan pemulihan. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah dengan merawat saudara-saudara kami yang sakit ini, pengampunan dan cinta kasih senantiasa terjadi dalam keluarga mereka. Kami mau mohon kepadamu, Tuhan, berikan kesabaran dan kekuatan iman dalam menemani mereka yang sakit. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk majelis gereja, penatua, diaken maupun pendeta yang melayani di GKJ Pondok Gede Kampung Sawah ini khususnya atau juga di tempat lain. Engkau berikan kepada para majelis gereja untuk bisa melayani jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Berikan kebijaksanaan dan ide-ide cemerlang untuk terus memberitakan kasih-Mu di tengah-tengah kesulitan apapun. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup dengan berbagai macam cara. Jangan biarkan satupun di antara kami putus asa ya Tuhan. Beri kami harapan, jalan keluar untuk semua persoalan yang kami hadapi. Biarlah keluarga kami bisa bergandeng tangan, menyatukan langkah untuk melewati prahara ini. Karena kami membutuhkan pertolongan dan kawan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Bapa yang makasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan memberi jalan keluar. Karena di saat seperti ini, kebutuhan terus bertambah. Jika Engkau tidak menolong kami, apa yang bisa kami kerjakan? Berikan terus jalan keluar dan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi kesulitan. Kami berdoa untuk para pengusaha supaya mereka terus bisa bertahan dengan berbagai macam ide yang dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha-usaha lain dan cara-cara lain yang Tuhan berikan caranya kepada mereka. Bapa yang makasih, kini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan setiap hari jemaat-Mu dimanapun berada. Untuk setiap doa yang mereka bawa kepadamu, Tuhan dengarkanlah kiranya. Dan Tuhan perhatikanlah mereka. Karena sungguh kami, jemaat-Mu membutuhkan Tuhan dalam kondisi sekarang ini maupun kondisi-kondisi yang lain. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau perbarui kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Allah dalam keadaan seperti ini. Biarlah ini menyadarkan kami ya Tuhan, betapa kami lemah, ringkih, dan tak berdaya, bahkan ketika menghadapi virus yang tak nampak sedikit pun. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk melindungi kami semua dimanapun kami berada. Bapa yang makasih, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam kasih-Mu, supaya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk sidang klasis Jakarta bagian timur yang sedang berlangsung secara virtual dan bertahap. Tuhan sertai supaya persidangan ini membangun kehidupan bergereja dan bisa memuliakan nama-Mu serta membangun kebersamaan dalam pelayanan. Bapa, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi karena keterbatasan kami tak mampu menceritakan semuanya. Tapi kami percaya bahwa Engkau melihat pergumulan kami jauh sebelum kami bisa menceritakannya kepada Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, semua kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, ada saudara kita yang hari ini akan berpamitan, yaitu Ibu Sri Yatun, yang sudah beberapa bulan tinggal bersama dengan kita dan melayani bersama-sama dengan kita. Beliau akan berencana kembali ke asrama sekolah teologi tempat beliau sedang studi. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Sri Yatun untuk berpamitan kepada kami semua. Shalom Bapak Ibu. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan kalau sampai pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto STH sebagai Bapak Gembala di GKJ Pondok Gede Kampung Sambah. Yang kedua kepada Bapak Pendeta Setiono Binto Nugroho SSIM HUM yang selalu tempat saya curhat kalau ada keluhan-keluhan tentang pelayanan di sekitar warga RT 03. Yang ketiga kepada Bapak Ketua Majelis yaitu Bapak Bambang Murti Hidayat. Yang keempat Ibu Gambiro yaitu selaku Ibu Majelis Rumah Tangga dan Ibu Sumira yang melayani saya di dalam untuk urusan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak Joni yang memperkenalkan saya sebagai majelis lingkungan untuk pelayanan kasih khususnya warga RT 03 RW 02. Kalau dari awal saya melayani cuma satu yaitu Bu Wati yang tetangga gereja, puji Tuhan stroke kedua karena hipertensi 218/110 sudah suaranya tidak ada, puji Tuhan. Kalau sekarang sudah dipulihkan Tuhan, hasil pemeriksaan kemarin tanggal 10 Agustus itu 130/80 normal, sekarang sudah bisa berjualan keliling kembali gorengan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur dipercayakan oleh Bapak Majelis di tempat ini dan Bapak lingkungan khususnya untuk Pak Joni yang di wilayah lingkungan untuk melayani khususnya warga RT 03 RW 02 Jatimurni. Kalau dari awal pasien saya cuma satu, sekarang puji Tuhan Bapak Ibu ada 16. Ya, jadi pasien saya itu tidak tahu Tuhan itu apa maksud dan rencananya. Yang buta karena glukoma sama katarak itu 2. Yang kanker payudara 2, kiste di ginjal, terus pengapuran tulang, hipertensi stroke kedua, terus double ya, jadi diabetes 500 kena ginjal plus hipertensi sudah stroke kedua, pengapuran di tengkuk, semua. Puji Tuhan ada berita yang bagus untuk mertuanya dari Bapak Fran, itu buta karena glukoma, faktor usia juga sudah hampir 80, yang sebelah kanan sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah bisa melihat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu perlu diketahui pasien saya itu mayoritas Muslim. Jadi yang anak Tuhan cuma 3, yang lainnya itu Muslim. Jadi oleh kemurahan Tuhan, kalau background saya kemarin dari sana seberang,
Bukan secara kebetulan saya bisa memperkenalkan Tuhan, walaupun saya tidak khotbah di mimbar, tapi sekarang saya sadar panggilan saya, walaupun saya nanti kalau Tuhan izinkan Maret 2021 saya ikut wisuda Master MTH saya, tapi saya dipakai Tuhan bukan khotbah di mimbar. Jadi saya melayani bidang kesehatan. Tapi walaupun bagaimanapun saya memperkenalkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan sebelum saya melayani pasien. Puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi banyak, khususnya yang belum mengenal Tuhan, banyak yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Contoh salah satunya Bu Wati di tetangga gereja itu saya layani selama 3 bulan. Juga kepada seluruh para majelis yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan saya di sini mulai tanggal 23 April sampai besok tanggal 14 September, sudah 5 bulan saya diterima dengan baik, walaupun saya gerejanya aslinya dari GBI Maranatha Cilincing, ya. Di kampus saya tidak tahu, saya kenal Pak Wid karena pandemi itu. Asrama dikosongkan, saya sama Pak Wid sama dosen pembimbing saya Bapak Martin Sirait dititipkan di sini, dan pertama saya diterima oleh Bapak Bambang selaku ketua majelis di tempat ini sama Bapak Pendeta Pinto. Saya terima kasih banyak atas dukungan dan support dari semua, baik seluruh majelis penatua di tempat ini, juga semua jemaat GKJ Pondok Gede khususnya Kampung Sawah. Saya meminta maaf selama saya melayani di tempat ini mulai dari April sampai hari ini, hari terakhir. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Tak ada gading yang tak retak, tiada satupun orang yang sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, bolehlah saya untuk singgah kembali di tempat ini. Saya akan memuji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
sebelum saya pamit kepada semua baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, saya titip pesan Bapak Ibu. Dari 24 jam tolong Bapak Ibu mengambil komitmen untuk mengambil saat teduh. Karena Tuhan itu juga rindu kita curhat. Entah 10 menit, 15 menit, tergantung Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dulu Muslim wajib 5 kali. Nah, kalau kita cuma maaf kata di gereja, Tuhan itu juga rindu. Oleh sebab itu saya himbau dari 24 jam itu Bapak Ibu harus membuat komitmen sendiri. Jadikanlah doa sebagai napas hidup kita sebagai orang percaya. Entah 5 menit, 10 menit. Kalau saya jam doanya itu jam 2. Dalilnya kan gini, Ana Malik, ud'uni astajib lakum. Aku raja, Tuhan turun ke langit dunia jam 2 sampai setengah 4. Setengah 4 itu iblis sudah menyebar kejahatan. Tuhan Yesus sebelum disalib jam 3 kan dijak muridnya itu, berjaga-jagalah. Karena musuh kita saat ini bukan manusia, tapi kuasa-kuasa kegelapan di udara. Terima kasih, semoga kesaksian saya menjadikan berkat. Kalau ada kesempatan, saya pasti datang lagi ke GKJ Pondok Gede. Terima kasih. Shalom. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Dasar persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan pagi ini akan dapat disampaikan dengan 3 cara. Melalui kantong warna hitam adalah kantong reguler biasa untuk persembahan pagi. Lalu kantong warna ungu untuk diakonia dan juga ada kotak untuk kartu bulanan. Untuk yang di rumah dapat disampaikan melalui majelis wilayah atau PO dan juga dapat melalui transfer ke rekening Mandiri Gereja yang ada di Warta. Kita sambut persembahan dengan pujian bukan karena upah.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan bila hidup kami Tuhan dalam sikap, perkataan, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami dapat mempersembahkan berkat-Mu ini. Kiranya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk mempersembahkan waktu, talenta kami, hidup kami, untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena itu yang Kau ajarkan menjadi persembahan yang sejati. Berkati juga para majelis Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat menjadi berkat buat memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan tebarkanlah pengampunan dimanapun saudara berada. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.